Jadi kita nggak perlu excuse ya, Pak Simanjuntak ya. Kita Ya, nggak perlu excuse karena gereja saya pun di Jakarta, Pak, dipersulit juga, Pak. Bukan nggak ada duit, malah kita bangun gedung, tapi akhirnya gedungnya nggak bisa dipakai kebaktian. Nah, jadi persekusi terhadap umat beragama non-Muslim, ya, itu memang terjadi di Indonesia dan itu adalah politikus yang bikin. Jangan-jangan gara-gara mau pilkada, mau pemilu, mereka mengintimidasi. Kalau saya sih mendengarnya seperti mengintimidasi. Mendingan saya merujuk kepada bagaimana Raja Majapahit zaman dulu bilang mengenai agama Islam. Saya ini sudah izinkan kalian buat pesantren. Tapi setelah itu saya dikudeta. Bahkan sekarang, ya, kalau sekarang kita ngelihat nih setelah 500 tahun kemudian, malah agama Hindu juga dipersekusi sama seperti ini. Ada candi yang mereka nggak boleh sembahyang. Ini belum lama nih terjadi di TikTok. Orangnya komplain, ya. Ada sebuah candi di Jogja, dia dilarang beribadah di candi itu. Katanya ini candi ini bukan tempat peribadatan orang Hindu. Ya. Padahal dia sudah bawa sesepuh orang Jogja. Ya. Di TikTok tuh rame ya. Jadi gini tegas saja ya. Ini kita negara kesatuan Republik Indonesia. Raja Majapahit itu bilang, ini Islam ini nggak ada baiknya. Ya, menurut dia di dalam Serat Dharma Gandul, Islam itu agama yang nggak ada baiknya. Dikasih kebaikan malah balas kejahatan, itu tertulis loh. Ya, tertulis dalam cerita dalam Serat Dharma Gandul ya, untuk menggambarkan bagaimana agama Islam 500 tahun yang lalu aja dia. Jadi di Serat Dharma Gandul itu mungkin ditulis 200 tahun yang lalu, tapi menceritakan tentang peristiwa 500 tahun yang lalu. Nah, dia sudah ngomong seperti itu. Jadi tugas kita adalah Indonesia ini mau mengembalikan kejayaan Majapahit atau tidak. Kalau tidak, ya sekarang itu buktinya bahwa ada persekusi terhadap rumah peribadatan non-Muslim. baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya berkesempatan malam ini untuk bisa join di Zoom ini. Saya hanya ingin bercerita tentang apa yang kami alami, ya. Mohon bisa bersabar, Bapak Ibu. Nah, saya Ferry Simanjuntak. Saya seorang rohaniwan Kristen, tapi juga sebagai seorang dosen di sebuah sekolah tinggi teologi Kristen. Nah, pada tahun 2015, saya membeli rumah di Komplek Bumi Parahyangan Kencana, itu dekat Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, setelah membeli rumah, sebenarnya niat kami untuk membeli rumah itu sebagai rumah masa pensiun tadinya. Tapi ternyata setelah kami beli, kami akhirnya kan memang belum kami tempati rumah itu. Nah, kami mulai berkenalan dengan beberapa tetangga yang ternyata adalah orang Kristen, begitu. Nah, karena hubungan-hubungan makin luas, walaupun belum saya tinggali, maka kami mulai mengenal banyak orang Kristen di sana. Nah, karena mereka tahu bahwa saya ini rohaniwan dan sekaligus dosen, maka anak-anak mereka yang kebetulan sekolah SD, SMP, SMA itu di sekolah negeri, di mana tidak ada penyelenggaraan pendidikan agama Kristen ataupun guru agama Kristen yang mengajar, maka mereka minta nilai. Nah, sebagai dosen kan saya menganggap pemberian nilai begitu aja itu tidak objektif. Maka saya berkomunikasi dengan orang tuanya, para orang tua mereka, bagaimana kalau kita lakukan pembinaan iman. Nah, selain pembinaan iman, diselang-selinglah ada pelajaran agama Kristen, begitu.
Nah, ternyata ada 30 anak-anak begitu ya, yang waktu sekitar 30-an yang membutuhkan, jadi kami mulailah melaksanakan itu. Nah, karena saya kan berbagai kegiatan lain tidak mungkin secara rutin, jadi saya biasa melibatkan mahasiswa. Nah, ternyata kegiatan ini makin lama makin berkembang, begitu ya. Tidak saja anak-anak ini yang merasa terberkati lewat pembinaan iman dan pendidikan agama Kristen yang di luar sekolah ini, di rumah saya tepatnya. Nah, lalu akhirnya kami berkomunikasi lagi dengan para orang tua mereka supaya pembinaan iman dan pendidikan agama Kristen yang kami berikan pada anak-anak mereka jangan ketidakseimbangan. Jadi orang tuanya menyerahkan seluruh tanggung jawab itu pada kami. Maka kami sarankan supaya orang tuanya juga mau menerima pembinaan iman dari kami tanpa memandang gereja. Akhirnya mereka setuju, sehingga selain pembinaan iman pada anak-anak dan pendidikan agama Kristen, orang tua mereka juga mau menerima pembinaan iman, tapi kami lakukan secara bergilir di rumah mereka, ya, masing-masing. Nah, lalu dari pembinaan iman itu, nah, kami mengetahui beberapa anak ternyata ya karena alasan ekonomi tidak sanggup melanjutkan pendidikan ke SMA. Maka saya berniat untuk mendirikan namanya Rumah Belajar Kejar Paket C. Nah, sesudah itu kami mencoba untuk mencari tanda tangan lah, meminta tanda tangan dari warga sekitar sebagai persyaratan nanti penyelenggaraan rumah belajar paket C itu. Dapat 20 tanda tangan, kurang lebih 20-an tanda tangan. Tapi ternyata setelah kami pelajari lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, penyelenggaraan paket C itu membutuhkan berbagai sarana prasarana dan sumber daya manusia. Sehingga kami timbang-timbang, kami akhirnya putuskan tidak sanggup begitu. Jadi terhentilah. Jadi mengambanglah rencana kegiatan paket C ini. Nah, lalu pada waktu itu kan tahun 2020 ada COVID itu. Ada COVID. Nah, pada waktu COVID ini kegiatan kami terhenti, hanya kami bisa lakukan sekali-kali via Zoom. Nah, setelah COVID mereda, kami melakukan kegiatan pembinaan iman dan pendidikan agama Kristen dilanjutkan lagi secara tatap muka. Nah, di rumah yang saya beli tersebut. Nah, tapi setelah kami lakukan pembinaan, akhirnya kami ketahui bahwa sejak COVID sampai setelah COVID reda, ya, sekitar mungkin awal tahun 2022 atau pertengahan, saya lupa lagi, 2020, pertengahan 2022. Nah, ternyata anak-anak ini tidak bergereja. Jadi sebelumnya sebelum COVID kami bina mereka pada bergereja di Bandung. Nah, ternyata mereka sudah tidak lagi bergereja dan kami temukan sangat banyak orang Kristen yang setelah sejak COVID itu datang, mereka tidak bergereja lagi. Nah, akhirnya kami sepakati bahwa mulai Oktober 2022 tahun lalu, jadi selain pembinaan iman, pembinaan iman pada orang tua, remaja, kami mulai ibadah memang di tempat itu mulai Oktober 2022. Nah, tidak ada masalah awalnya. Lalu 28 Mei, tepatnya hari Minggu lalu, 28 Mei 2023, ya, tiba-tiba malamnya saya dapat WA dari istri dari Pak RT meminta supaya hadir ke rumah Pak RW, ada diskusi begitu. Jam 2 siang, kebetulan minggunya kami ibadah itu jam 10 sampai jam 12. Itu saya umumkan, saya dipanggil Pak RW, saya umumkan kepada jemaat.
sore sebelum itu, ketika kami ibadah itu, setiap kali ibadah jumlah anak-anak dan juga orang dewasa yang hadir itu mulai di atas 100 jiwa, kadang 117, kadang 115, kadang 112. Jadi sudah di atas 100 jiwa lah. Nah, jadi setelah dipanggil tanggal 28 Mei, nah ternyata di situ sudah ada berkumpul apa tadinya kami ke rumah Pak RW, tapi dari situ kami berangkat ke aula RW, aula RW 13 di Bumi Parahyangan Kencana. Nah, di situ sudah ada Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, Babin, dan beberapa orang lainnya, termasuk istri Pak RT dan juga Pak RW sendiri. Nah, dalam percakapan-percakapan itu, kemudian intinya mereka memberitahu bahwa ada masyarakat yang sudah membubuhkan tanda tangan keberatan atas kegiatan kami itu dan dianggap meresahkan, begitu. Nah, intinya mereka katakan dulu kan saya itu mintanya itu tanda tangan dari masyarakat itu adalah untuk kejar pakai C. Kenapa kegiatannya malah sekarang kejar pakai C-nya tidak ada, malah jadi ibadah, begitu. Nah, jadi saya klarifikasi, memang sempat klarifikasi kenapa kegiatan kami sampai sejauh ini. Saya jelaskan, ini kan berdasarkan kebutuhan nyata, karena semua orang yang kami bina dan yang sekarang ikut ibadah setiap minggu itu adalah masyarakat setempat yang berasal mayoritas dari komplek Parahyangan Kencana dan sekitarnya, gitu. Nah, tetapi akhirnya mereka meminta supaya saya menandatangani surat pernyataan penghentian semua kegiatan baik minggu maupun di luar hari Minggu, karena mengingat masyarakat sudah resah, katanya kalau tidak salah 90 orang sudah berkumpul, mereka sedang berusaha menahan itu, kita tidak bisa pastikan psikologi massa, takutnya terjadi penggerebekan, begitulah ya. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, lalu saya diingatin ada peristiwa apa itu ya di Pandeglang itu terhadap penganut apa itu Ahmadiyah atau apa itu. Jadi terjadi penyerangan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Nah, pada waktu disebut seperti itu, saya ingat bahwa setelah saya selesai gereja itu masih ada beberapa jemaat yang mungkin ngobrol-ngobrol di situ, jadi saya terus terang saja mengkhawatirkan mereka. Jadi akhirnya saya tanda tangani saja surat pernyataan penghentian semua kegiatan. Nah, tapi kemudian besok harinya saya segera membuat surat pencabutan surat pernyataan yang saya buat pada hari Minggu itu. Nah, kemarin hari Selasa saya menjumpai lagi Pak RW, saya serahkan surat pencabutan surat pernyataan itu, kemudian saya dokumentasikan dengan video, tadi saya sudah sampaikan pada Pak Santiamer itu. Nah, kira-kira seperti itulah yang kami alami. Nah, jadi saya sedang mencoba berkomunikasi lebih lanjut baik dengan masyarakat dan aparat terkait, aparat desa, RT, RW. Tadi itu jemaat dipanggil untuk ada diskusi lebih lanjut di aula desa, begitu. Nah, tapi ini sepertinya tadi kami rapat, sepertinya kita sementara cooling down dulu, begitu. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu yang kami alami. Ya. Silakan. Boleh komentar? Boleh. Ya, boleh Bang. Kalau menurut saya, jadi kita nggak perlu excuse ya, Pak Simanjuntak ya. Kita nggak perlu excuse, karena gereja saya pun di Jakarta, Pak, dipersulit juga, Pak. Bukan nggak ada duit, malah kita bangun gedung. Tapi akhirnya gedungnya nggak bisa dipakai kebaktian. Nah, jadi persekusi terhadap umat beragama non-Muslim, ya, itu memang terjadi di Indonesia, dan itu adalah politikus yang bikin. Jangan-jangan gara-gara mau pilkada, mau pemilu, mereka
mengintimidasi. Kalau saya sih mendengarnya seperti mengintimidasi. Mendingan saya merujuk kepada bagaimana Raja Majapahit zaman dulu bilang mengenai agama Islam. Saya ini sudah izinkan kalian buat pesantren. Tapi setelah itu saya dikudeta. Bahkan sekarang, ya, kalau sekarang kita ngelihat nih setelah 500 tahun kemudian, malah agama Hindu juga dipersekusi sama seperti ini. Ada candi yang mereka nggak boleh sembahyang. Ini belum lama nih terjadi di TikTok. Orangnya komplain, ya. Ada sebuah candi di Jogja, dia dilarang beribadah di candi itu. Katanya ini candi ini bukan tempat peribadatan orang Hindu. Padahal dia sudah bawa sesepuh orang Jogja, ya, di TikTok tuh rame, ya. Jadi gini tegas aja, ya. Ini kita negara kesatuan Republik Indonesia. Raja Majapahit itu bilang, ini Islam ini nggak ada baiknya. Ya, menurut dia di dalam Serat Dharma Gandul, Islam itu agama yang nggak ada baiknya. Dikasih kebaikan malah balas kejahatan, itu tertulis loh. Ya, tertulis dalam cerita dalam Serat Dharma Gandul, ya. Untuk menggambarkan bagaimana agama Islam 500 tahun yang lalu aja dia. Jadi di Serat Dharma Gandul itu mungkin ditulis 200 tahun yang lalu, tapi menceritakan tentang peristiwa 500 tahun yang lalu. Nah, dia sudah ngomong seperti itu. Jadi tugas kita adalah Indonesia ini mau mengembalikan kejayaan Majapahit atau tidak. Kalau tidak, ya sekarang itu buktinya bahwa ada persekusi terhadap rumah peribadatan non-Muslim. Dan itu harus tegas. Terserah nanti diizinkan atau tidak, kita harus tegas. Ngomong di channel ini. Berarti kan didengar oleh seluruh Indonesia atau seluruh dunia mudah-mudahan. Bahwa kalau nanti Indonesia bubar, nah gara-gara politikus itu. Gitu. Dan gara-gara pemerintah juga, negara loh ya. Gitu. Itu aja komentar saya. Karena jaksa kan negara juga, gitu. Baik, kita kembali dulu ini Pak Santi Ahmad atau Pak Paul ini sebelum ada apa namanya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.